lagi ya tadi bahwa pendekatan data pasar saat utamanya bahwa tersedia transaksi di luar sana, ada pasarnya, ya, melakukan itu ada pasarnya. Ketika tidak bisa, maka tidak bisa kita menggunakan pendekatan ini. Kalau nggak ada data itu nggak bisa masuk pendekatan ini. Dan ketika kita bicara masalah asumsi yang digunakan, ya sebenarnya adalah asumsi pasar. Misal nih asumsinya, misalnya bahwa pada waktu misalnya kita ambil pendekatan ini untuk penilaian mobil misalnya, asumsi dasarnya apa? Kalau mobil tahun lama, asumsinya pasti lebih rendah harganya daripada mobil yang baru, ya. Atau mungkin tahun 90 dibanding tahun 93, ya produksi mobilnya pasti tinggian yang 93 harganya. Kalau kita cuma melihat dari tahun pembuatan, kan belum ada yang lain ya, kita melihatnya itu. Jadi ada juga yang poin yang kita bilang bahwa nanti bisa saja nanti terkait dengan pendekatan ini, ya, untuk yang nilai pasar dengan pendekatan biaya pun dia tetap menggunakan apa? Menggunakan data pasar untuk menentukan berapa besar penyusutannya, ya. Jadi nggak cuma indikasi nilai pasar dengan pendekatan data pasar saja, bahkan untuk ketika kita menentukan berapa penyusutannya, kita penyusutan berdasarkan pasar juga, ya. Jadi kita nggak bisa pakai. Jadi data pasar itu dibutuhkan salah satunya samping di pendekatan data pasar, ya untuk data pasarnya tadi, bisa juga dalam menentukan nanti besaran penyusutan atau analisis biayanya pada pendekatan biaya itu sendiri. Jadi ini bisa dipakai nanti. Ya misalnya kalau kita bandingkan antara beberapa barang penyusutannya berapa sih antara satu yang baru dengan yang lama, ya kita bisa tahu misalnya harga barunya berapa, harga lamanya berapa, ya dalam kurun waktu tertentu berapa nilai yang turun misalnya. Sebagai contoh itu transaksinya berapa yang terjadi. Nah kita bisa memperkirakan penyusutannya misalnya. Nah dalam masukan penilaiannya bahwa data yang tersedia itu ya seperti saya sampaikan, kita nggak bisa kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk langsung tiba-tiba menentukan pendekatan tanpa melihat data yang tersedia. Sudut pandangnya adalah data yang sedia dulu, baru kita bisa menentukan metode atau pendekatan yang akan kita pakai nanti. Begitu juga ketika pendekatannya sudah ada, untuk menentukan tekniknya atau cara kita menentukan untuk melakukan penghitungan nilai pasar yang besar pendapatan juga berdasarkan data yang tersedia. Jadi nggak tahu-tahu tiba-tiba kita dari awal sudah menentukan, ya. Makanya di sini nanti pendekatan ini juga akan memberikan indikasi nilai pasar yang mungkin akan berbeda. Semisal nih, ketika kita misalnya tujuannya adalah misalnya kalau terkait dengan BMN ya, dia itu penjualan untuk misalnya inventaris atau mesin peralatan TIK yang sudah usang gitu. Sifatnya gelondongan. Gelondongan gimana? Gelondongan langsung dinilai misalnya komputer 10, langsung satu nilai gitu. Apakah kita nanti juga misalnya melakukan indikasinya itu berdasarkan penjualannya seolah-olah satuan, ketengan, karena ketengan pasti lebih mahal gitu. Jadi kadang kita juga harus melihat untuk yang pasar ini, ya untuk data pasar ini, indikasi nilai pasar yang akan dihasilkan juga melihat juga ya, konteksnya. Jadi nggak sembarangan juga kita menentukan mentang-mentang kita punya data yang sifatnya mandiri nanti kita ya udah yang sifat individual aja kita masukkan, padahal tujuannya bukan untuk itu sebenarnya, ya. Karena nanti kita bisa menentukan kira-kira kalau sifatnya bundling berapa, kalau individu berapa, atau mungkin dari awal penugasan kita tanyakan tujuannya kalau memang penjualan bundling atau misalnya individual. Jadi itu harus diperhatikan juga. Terus secara umum gimana sih ketika kita bicara pendekatan data pasar? Ya paling bagus kalau ditanya ke saya, mau pendekatan data pasar untuk mesin, properti atau apa, harus cari yang identik ya, yang identik. Atau kalau enggak yang sebanding. Tapi yang paling utama adalah yang identik. Ya bukan yang sebanding, harus sama persis secara karakteristiknya. Maka kita tidak akan susah ya melakukan penyesuaiannya. Jadi ini adalah masalah data. Sekali lagi kita itu ketika pendekatan melakukan penilaian itu masalah data. Datanya harus kita dapetin yang identik. Pak nggak ada, baru nanti kita bicara masalah yang penting kita bisa bandingkan
kalau dibilang karakter, tapi bilang atributnya lah. Atribut dari BUMN itu bisa kita bandingkan. Semisal bahwa, oh ini tahun pembuatannya yang beda. Kita bisa memperkirakan berapa presentasi tahun pembuatan. Penyesuaiannya berapa persen. Oh, transaksinya ini tahunnya beda. Kalau transaksi tahunnya beda, berarti sebenarnya identik bisa terjadi. Cuma tahun transaksinya beda. Yang satu tahunnya 2010, yang satu 2011 misalnya. Misalnya kita nilai di tahun 2012, misalnya. Atau tahun 2021 kita nilai ada data transaksi 2020 dan 2019 misalnya. Jadi mungkin identik, tapi tidak identik dalam hal transaksinya nanti. Nah, prosedur dasarnya seperti apa? Sama ya, kemarin kita udah terangkan terkait dengan apa proses penilaian secara umum, maka kita paling utama mengumpulkan data ya. Kalau kita misalnya data pasar udah ini ya, kita pengumpulan data transaksi atau penawaran, properti yang identik atau sebanding. Ingat, identik itu yang utama, yang sebanding itu ya kalau nggak ada, gitu. Baru kita cari yang pembanding. Jangan buru-buru nyari pembanding yang sifatnya yang sebanding dulu, tapi cari yang identik dulu. Ya. Jadi kalau kita punya data 10 nanti ya kenali mana yang paling identik, ya, mana yang identik, mana yang sebanding. Ketika ada yang identik dan dia ternyata transaksinya juga bagus, ya kita bisa pakai itu. Ya. Terus komparabilitasnya tadi ya, kalau dibilang kalau misalnya tidak ada yang identik gimana? Cari yang komparabilitasnya yang bisa kita hitung. Ya. Apa yang mau dibandingkan? Setelah itu baru kita menentukan unit perbandingannya. Ya, untuk bandingin kita dibandingin apa yang komparabilitas apa yang dibandingin apa, nanti baru data pembandingnya kita lihat lagi, baru analisa datanya berapa persen ya, menentukan ininya sampai dengan dia menghasilkan nanti nilainya ya. Nah, ini contoh ketika kita bicara pendekatan data pasar, maka harus ada salah satunya yang paling ini adalah pasarnya aktif ya. Artinya mungkin ada satu mesin yang dulu sempat ada pasarnya, sekarang udah nggak laku lagi. Semisal apa misalnya pasar handphone CDMA gitu. Saya nggak tahu sekarang masih aktif apa enggak. Tapi kalau disuruh nilai penjualan handphone CDMA, mungkin pasarnya sekarang udah jarang banget. Nah, kita bisa masih kesusahan. Mungkin inaktif pasarnya. Karena sekarang semua HP rata-rata GSM. Ya, itu sebagai contoh. Jadi kita harus melihat walaupun mungkin dulu ada pasarnya, tapi kita harus lihat sekarang pasarnya aktif atau enggak. Nah, kalau data-datanya cuma dulu aja tahun 2000, mungkin tahun 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu itu ada, sekarang sudah nggak ada transaksi itu, ya maka mungkin kita harus mengabaikan ya. Mungkin kita akan cuma jual sebagai scrap, sebagai komponen tertentu ya. Kalau memang masih ada nilainya, kalau nggak ada ya kita mungkin akan berpikir ulang lagi ya. Terus selanjutnya pendekatannya seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa dia itu harus yang punya market, maka tidak bisa dipakai untuk aset-aset yang sifatnya unik, sifatnya khusus. Ya tadi contoh bendungan, apalagi mungkin bandara, saya nggak tahu ada jual beli bandara atau enggak. Atau kalau misalnya itu mesin, misalnya mesin apa sih? Misalnya mesin pencetak uang. Ya, mesin pencetak uang yang di BI, bisa nggak kita contoh? Ya mungkin nggak ada pasarnya. Kita bisa cari nilainya berapa. Kalau pendekatan ada pasar, nggak ada pasar, masa ada ya penjual mesin pencetak uangnya? Mungkin nggak ada gitu, yang untuk uang rupiah kita. Karena yang mahal mungkin bukan di mesinnya, tapi di cetakannya ya. Jadi di headnya. Ya, kalau printer headnya, berarti dia ada platnya, plat yang bisa mencetak 10.000, 20.000. 100.000 itu yang mahal, tapi itu bagian dari satu mesin itu. Jadi kalau kita misalnya mesin pencetakan uang kita nilai dengan benar besar mungkin nggak bisa ya. Jadi kita melakukan pendekatan yang lain, mungkin biaya. Even untuk tujuan pencatatan yang nggak ada data jual belinya, misalnya BI nugasin, ya dek, tolong dilakukan penilaian. Salah satu yang dinilai adalah mesin pencetakan uang yang mereka punya gitu. Ya kita nggak bisa untuk pendekatan data pasar, mungkin pendekatan yang lain bisa. Nah, tadi terkait dengan objek-objeknya, kita bicara masalah data pembandingnya. Ya. Nah, kita akan melihat data transaksi yang ada sekarang atau kemarin-kemarin, tapi jangka waktu jangan terlalu lama. Ya. Yang 10 tahun yang lalu datanya ada. Nah, siapa tahu itu dalam 10 tahun perubahan regulasinya tinggi banget. Ya, volatile. Jangan pakai itu, pakai setahun, 2 tahun yang lalu misalnya. Lebih mewakili ya daripada menggunakan data yang 10 tahun lalu.
Terus kondisi dan kecenderungan pasarnya seperti apa? Tadi pasarnya lagi turun, lagi lesu, ada apa? Itu juga kita perhatikan. Apa pasarnya mati dan sebagainya, kita lihat di sana. Terus data properti harus dapat diyakini sumber yang benar. Artinya mungkin kita melakukan verifikasi atas data yang kita dapatkan dengan telepon dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang mungkin harus kalian lakukan. Nah, jumlah pembanding diharapkan lebih dari satu ya, jangan cuma satu aja terus udahlah ini pakai ini aja gitu. Ya 2, 3, 4 nggak masalah. Terus apa lagi? Nah, rata-rata objeknya itu dia ya tadi sampaikan sebanding tapi tidak identik. Susah menentukan ya, yang sangat-sangat identik ya, sangat identik. Untuk beberapa mesin peralatan mungkin ya model kayak mobil bisa saja identik, misalnya tahun pembuatannya sama, ya terus kilometernya saling mendekati, ya mungkin 110, 1 sekian ya, atau mungkin baru dipakai atau apa berapa ribu ya baru itu dapat di sana. Terus kita melakukan penyesuaian, ya. Jadi kita subjeknya adalah di objeknya itu adalah di data pembandingnya kita sesuaikan menjadi properti kita. Jadi kita bandingkan. Kalau dia dijadikan properti kita, dia harus ditambah atau dikurangi. Maka ini nanti yang menjadi salah satu titik kritis kalian menentukan ini misalnya koreksinya negatif atau positif misalnya. Menentukan. Terus mencakup perbedaan nomor kronologis juga kita lihat di sana dan sebagainya. Di sini ada ya. Tanggal penjualan, ya. Terus terkait dengan kondisi penjualannya SE, saya kembali in situ atau harus dipindahkan dan sebagainya. Nah, penyesuaian juga misalnya ada objek terpasang, terkait dengan biaya instalasinya seperti apa. Nah, di sini juga data penjualan, ya data penjualan tadi merupakan indikator harga berbanding. Data penawaran, yang kita sebenarnya yang tujuan utama adalah data penjualannya, tapi kalau data penawaran kita dapat, berarti kita harus dilakukan penyesuaian. Ya, penyesuaian terkait dengan jenis transaksinya. Data pembandingnya bisa sifatnya lokal, regional, nasional maupun internasional. Pasti nanti ada pertimbangan ketika kita menggunakan data internasional, nasional, regional ataupun lokal. Ya, karena mungkin misalnya ketersediaan marketnya untuk barang-barang, misalnya kalau saya ini adalah migas, pasarnya malah di Singapura, jarang di Indonesia misalnya. Berarti saya pakai, ini berarti pembandingnya kita ambil dari internasional. Nah, pasti memperhitungkan juga biaya-biaya mereka misalnya dibawa ke sini, kos angkut dan sebagainya. Nah, terkait dengan suatu elemen perbandingan di real property, ini kita bicara real property dulu, ada hak atas properti, syarat pembiayaan, ya, tunai, kredit, kondisi penjualan, motifnya jual apa gitu, sebagai jual sebagai satu kesatuan, terpisah atau gimana gitu. Pengeluaran-pengeluaran yang memang tertunda, yang belum dibebankan, dan kondisi pasarnya. Ya, kondisi pasar sekarang ini seperti apa. Lalu dengan waktunya juga, waktu untuk tadi transaksinya ya. Nah, elemen untuk yang real property, ya ini mungkin sebagai refresh saja, ada lokasi, karakteristik fisik, ekonomi, ya. Ada komponen lain yang non-realty, berarti ada personal property berupa kepentingan bisnis, kemudian lainnya, ya tercakup di data pembanding. Kita lihat satu-satu ya. Untuk real property misalnya, persatuannya seperti apa. Ya. Kalau kita bilang tanah, mungkin per meter persegi. Unit rumah berarti per unit properti. Apartemen berarti per meter persegi. Hotel persatuan kamarnya, misalnya gudang per meter persegi. Jadi kita punya tahu harga satuannya, kira-kira pembagiannya seperti apa sih. Ya, kalau model seperti ini. Nah, untuk personal property, maka ya di sana ada usia kronologis atau usia efektif, kondisi, kapasitas, sampai dengan kondisi penjualan premisnya apa. Nanti kita lihat satu-satu nih, satu-satu. Saya nggak banyak kok untuk ngisi ini, paling kita cuma 30 menit, nanti banyakkan presentasi dari kalian. Minimal ada 5 ya, presentasi untuk penilaian tadi. Ya, kalau tidak ada yang raise hand, ya berarti saya tunjuk ya, tunjuk nanti. Diharapkan raise hand sih 5 atau 6 orang ya. Oke, dan pembanding untuk personal property misalnya untuk secara umum ya, ukuran-ukuran misalnya untuk HP, untuk air conditioner ada PK-nya, KWH-nya ya. Terus kalau genset juga kekuatan dari KW atau KW-nya seperti apa. Untuk PLN, pompa air ya, liter per menit atau feet atau ini apa namanya, kubik per menit ya.
Ya, misalnya ini ada kekuatan horsepower-nya model kayak gitu juga ada, daya sedotnya ya. Terus untuk pendekatan data pasar, ini juga usah dilihat, dia sifatnya penggunaannya apakah akan diteruskan atau dijual untuk dipindahkan, ya misalnya. Jadi dia bisa diterus penggunaan untuk penerusan gitu. Maka ini harus dibuat asumsi dasarnya harus jelas. Premisnya digunakan seperti apa? Berarti kalau premisnya digunakan, ya ada kontribusi biayanya seperti apa, sampai dengan ini terpasangnya seperti apa. Karena nanti kan ketika misalnya kita mempunyai nilai atau mesin yang memang sudah terpasang, pembanding kita adalah yang belum terpasang, maka kita akan melakukan penyesuaian. Ya. Ketika terpasang dan harus dilepas, maka kita juga melakukan penyesuaian terkait dengan biaya pembongkarannya, karena berbeda nanti ya, nanti berbeda. Selanjutnya pendekatan data pasar yang kita pakai misalnya ini ada direct match, comparable match, sama percent of cost-nya. Ya. Nanti tambahan satu lagi terkait dengan regresi ya, regresi. Direct match seperti apa? Ketika kita punya data identik, ya, data identik, cuma mungkin tahunnya beda. Nah, penyesuaiannya mungkin kita punya hitung-hitungannya, kalau beda setahun maka penyesuaiannya adalah 5 juta. Kita pakai ya tinggal 160 juta per penyesuaian gitu. Nah, kalau misalnya ada dua pembanding sama persis, tinggal nanti di rata-rata saja, ya, karena dia sudah identik, ya, direct match langsung, ya. Cuma satu bedanya nih, ya, tahun pembuatannya satunya 2011, yang satunya lagi pembandingnya dari 2010. Ya, kalau misalnya kita punya pembanding lagi yang 2010 juga, ya udah nanti tinggal di rata-rata nih setelah penyesuaiannya. Ya. Terus comparable match, artinya ada satu atau berapa atribut yang harus kita sesuaikan. Ya, jadi misalnya terkait dengan kapasitasnya berbeda, tahunnya berbeda, ya, mungkin mereknya sama, kapasitasnya misalnya dayanya berbeda atau kondisinya berbeda, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan di sana. Nah, ini perhitungannya, apa aja yang kira-kira dipakai. Kalau mobil ada tahun, model, silinder, engine, bodinya, aksesoris dan surat-suratnya, dokumennya udah lengkap atau belum, dilakukan penyesuaian. Ketika mesin, maka adjustment bisa dilakukan, merek misalnya bisa di-adjust, modelnya juga bisa di-adjust, kapasitasnya, bahan, teknologi yang digunakan, tenaga bergerak, kelengkapan, mungkin juga di sini ada kapasitas maksimalnya, itu bisa dipakai di sana. Nah, ini contoh-contoh terkait dengan mesin, ya, yang bisa kita pakai pembanding, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ada lagi untuk percentage of cost. Nah, ini misalnya kita modelnya adalah mengambil data yang cukup banyak dari suatu barang. Sebagai contoh adalah mesin bubut, ya, buatan perusahaan yang akan dinilai tidak ditemukan barang sejenis jadi pasaran. Maka identifikasi beberapa mesin itu dengan ukuran yang berbeda-beda, ya, ukuran berbeda-beda diidentifikasi A, B, C, D, terus berapa gitu. Terus ketika kita sudah punya datanya, maka kita tahu bahwa rata-rata nanti dari harga tadi, ya, kira-kira untuk pengganti barunya berapa. Artinya kita tahu, kalau dia harga barunya seperti apa, kita tahu conversi dari harga second terhadap harga baru berapa persen. Ini contohkan misalnya 40-50%. Maka nanti kita tinggal melakukan penghitungan. Contohnya apa? Contohnya adalah ini misalnya. Jadi ada Panamax Bulker tahun 74 DWT, deadweight tonasenya sekian gitu kan. Ya, ini beratnya ya. Dibuat tahun 2009 tahun kemudian 2019. Nah, kita dapat misalnya untuk yang model kayak gini, untuk new build-nya itu sekitar 33 juta. Nah, percent of cost-nya kita dari data yang tadi ketemu 67%. Maka nilai objeknya berapa? Ya kita lihat, ya. Untuk yang 10 tahun 67%, berarti ketemunya nilainya berapa? Tinggal dikali, ya. Dari data yang tadi berapa sih realisasinya untuk yang cost-nya, ya, percent of cost-nya 67. Maka kita tinggal dikalikan 33 juta kali 67. Nah, untuk yang modernisasi sederhana, misalnya kita punya variabel dependent sama independent, ya. Contohnya seperti ini keluarnya. Saya coba share yang Excel, ya, saya Excel misalnya. Kan bisa nggak bikin Excel-nya? Kalau kayak gitu hitungannya bisa bikin Excel-nya nggak? Ya, contoh nih ya.
Jadi saya misalnya bikin ini daya terhadap harga, maka saya plotting ya, plottingnya bikin grafik, nanti kita terus trend line. Nah, kalau kita mulai dari awal misalnya, saya hapus lagi, kita punya data harga, saya bikin grafiknya dulu, ya. Set kira-kira apa sih grafiknya, kayak moga pakai scatter lah mungkin lah, gitu kan. Nah, dapat nih harganya berapa dan ini. Nah, dan nanti bisa membuat satu add trend line-nya. Oh, trend line-nya seperti ini. Nah, dia punya intercept enggak? Kita misalnya mau tampilkan juga display question-nya. Nah, kalau dia nggak punya intercept terhadap 0, kita buka seperti ini. Kalau dia kalau yang punya intercept terhadap titik 0,0, kita set ini. Kalau enggak ini. Jadi dia ada faktor independent variabelnya nih. Ya, Y sama dengan sekian. Ya, temu nih, Y sama dengan sekian. Ya. Nanti square-nya kalau mau, dia menjelaskan 98% dari sampel. Artinya tingkat keyakinannya mungkin gede banget nih gitu. Nah, dia menjelaskan 98% dari model ini bisa menjelaskan 98% dari sampel ini. Jadi kita kelihatan nih jalurnya ya dikit-dikit aja kan. Ini kan modelnya persamaan kuadrat, berarti meminimalisasi apa? Error kuadratnya. Kalau cuma error aja, ini saling menegasikan yang positif, negatif ya. Error itu kan jarak dari sumbu ini nih ke titiknya. Makanya dia meminimalisasi error kuadratnya. Error kuadrat sama dengan minimas ya. Jadi dapat nih variannya mendekati 0. Nanti bisa dibuktikan kalau variannya apa, asumsinya apa gitu, bisa dapat dari sana modelnya. Nah, dapat nih model kayak gini. Nah, ketika nanti ditanya berapakah kapasitas maksimal dari ini, dari mesin, anggap aja kita anggap mesin dengan daya 1000, berapa nilainya, maka lihat dulu di sana ya rumusnya. Rumusnya untuk yang beta 0, nggak baca beta 0. Beta 0-nya berapa? Beta 0-nya itulah 1,6681. Ada komanya mungkin panjang ya. Sorry. Lagi ngaco. Beta satunya atau daya adalah 142,29. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nilai dari harga dari nilai dari daya yang 1000, maka sama dengan kita ya beta 0 ya plus ya dalam kurung, kalau mau sampai kurung walaupun nggak ada gunanya juga sebenarnya, 142 dikali berapa? Kali 1000 di sini. Sorry. Ini kok ngehang saya. Excel saya ngehang. Nah, ada. Oke. Berarti dia nilainya 14,71. Nah, kalau misalnya ini nilainya saya ganti menjadi, kalau yang 500 berapa? 500 benar nggak? 76. 500 ya mendekati ya 77 di sini penghitungannya, karena tadi ada error ya, ada errornya. Kalau misalnya di sini ada dayanya 2000, berapa nilainya kira-kira? 2000 ya, tinggal di 291 dolar misalnya. Jadi itu untuk penjelasan ini saya coba lebih ke refresh saja pengetahuan terkait dengan pendekatan data pasar. Nah, selanjutnya kita lihat presentasi adik-adik ya terkait dengan nih ya, yang mau presentasi bisa mau menyampaikan hasil penilaiannya, adik-adik bisa raise hand. Kalau enggak nanti saya tunjuk. Kalau enggak ada yang raise hand berarti saya tunjuk aja. Oke, Mas Joshua udah raise hand. Silakan Mas Joshua, saya stop share. Nanti kita setelah ini kita baru diskusi. Silakan Mas Joshua. Baik Pak, izin share screen. Izin Pak, apakah sudah kelihatan? Ya sudah, silakan. Baik teman-teman dan Pak Heri, saya izin untuk mempresentasikan hasil penilaian saya terhadap mobil dengan merek yang telah dicantumkan tadi, seperti ini. Dan asumsi yang saya gunakan ada 4. Yang pertama, semuanya mobil bekas, warna biru metalik lebih keren dari warna hitam, bobot penyesuaiannya semua asumsi,
Dan terakhir, karena data yang digunakan penawaran, jadi saya tidak membuat penyesuaian waktu. Nah, jadi saya mendapatkan tiga data pembanding dengan tipe, bahan bakar, tahun pembuatan, aksesoris yang lengkap, yang sama, histori perawatan juga sama, warna juga sama, namun harga penawaran berbeda. Jadi di sini saya menggunakan metode comparable match, di mana teknik perbandingan data yang sejenis atau sebanding dengan objek penilaian tapi tidak identik. Nah, jadi dari tabel penyesuaian ini, di mana harga penawaran untuk data pembanding 1 itu 310 juta, data pembanding 2 269 juta, dan data pembanding 3 275 juta. Karena ini harga penawaran, maka karena yang mau kita cari itu harga dari mobil yang BMW tadi, jadi saya melakukan penyesuaian jenis transaksi, di mana karena dari harga penawaran, jadi saya buat asumsinya itu minus 10% dari semua data pembanding. Kemudian untuk tipe, bahan bakar, tahun pembuatan, aksesoris, semuanya sama. Tetapi untuk yang dokumen, karena data pembanding yang ketiga di link tadi tidak dicantumkan apakah dokumennya lengkap atau tidak, saya buat penyesuaiannya 5. Kemudian untuk kilometer. Kilometernya tadi untuk data pembanding 1 ada 40.000, pembanding 2 58.000, pembanding 3 dan 60.000. Jadi saya mengasumsikan kalau objek penilaian karena objek penilaiannya itu kalau kilometernya lebih besar, jadi itu merupakan sebuah kekurangan. Jadi saya membuat penyesuaian di mana data pembanding satunya minus 7,5, data pembanding 2 minus 5, dan data pembanding 3 minus 2,5. Sementara histori perawatannya sama, warna, karena tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, biru metalik lebih keren, saya buat 10% untuk setiap data pembanding. Dan untuk data penyesuaiannya, saya jumlahkan dari ini elemen-elemen pembanding tadi, dan hasilnya seperti yang ada di sini. Dan diindikasikan nilai mobil merupakan hasil dari rata-rata dari nilai pembanding ini setelah dilakukan penyesuaian. Dan saya dapatkan 274.725.000. Terima kasih, Pak. Oke, selain Mas Joshua ada lagi yang mau present? Berarti saya nunjuk ya. Kalau nggak ada yang present, berarti saya nunjuk ganti. Nggak ada biasanya? Nggak ada? Nggak ada yang lihat? Oke, berarti saya tunjuk ya. Saya tunjuk untuk presentasi dari Mas Joshua 13, 1 tambah 3, 4. Silahkan Mbak Ola. Mbak Ola ada? Baik, Pak. Bentar, Pak. Ya. Sebenarnya belum selesai, tapi kalau dijelasin dengan penjelasan nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, coba. Apakah sudah terlihat? Belum? Nah, coba saya lihat. Ya udah, silahkan. Ya. Di sini saya menggunakan direct match. Di sini saya menggunakan 3 data pembanding. Yang pertama ini dengan merek, mesin, pembuatan, aksesoris, dan dokumen. Mesin, merek, pembuatan, aksesoris, dan dokumen sama dengan objek, kemudian berbeda di kilometer, kilometernya 65.000, kemudian perawatan lengkap, warnanya juga berbeda dengan objek, di objek pembanding, warna hitam metalik, kemudian transmisi matic, kap mesin 2000 cc dengan harga 325 juta. Kemudian data pembanding kedua yang berbeda hanya di kilometernya 63.000
dengan warna putih. Harganya 315 juta. Kemudian data pembanding 3, data pembanding 3 berbeda di kilometernya, 45.000. Kemudian warnanya hitam metalik dengan harga 300 juta. Di sini saya hanya menyesuaikan di transaksi dan kilometer dan di warnanya. Untuk transaksinya, di sini saya sesuaikan sebesar 5% untuk ketiga pembandingnya. Kemudian di kilometernya, objek penilaian memiliki kilometer 130.000, sedangkan data pembanding 65.000, 63.000, dan 45.000. Berdasarkan apa yang sudah saya cari di beberapa web, rata-rata kilometer yang dijual adalah sekitar kilometer 30.000 sampai dengan 65.000. Jadi di sini saya anggap 130.000 termasuk sering digunakan atau di luar rata-rata. Jadi di sini saya sesuaikannya, saya kurangi 10%, sini 10%, dan di sini saya kurangi 7,5%. Terus untuk warna, setelah saya cari di beberapa web juga, warna biru metalik termasuk warna yang sangat jarang ditemukan, sehingga ini betul di kurva ya. Gimana ya Pak? Oke. Warna biru metalik. Artinya penyesuaiannya, ya kira penyesuaian negatif atau positif? Karena jarang digunakan, jadi limited edition, jadi harganya lebih mahal. Kalau lebih mahal berarti penyesuaiannya positif atau negatif? Ditambah ya Pak? Positif ya Pak? Harus melihat objeknya itu lebih bagus apa lebih jelek. Kalau lebih bagus, objeknya lebih bagus. Berarti? Jadi data pembandingnya ditambah ya Pak? Benar. Dari pandangnya harus melihat objeknya kita ya, objeknya kita. Jadi kalau misalnya itu harus ditambah ya. Oke, karena Mbak Ola belum selesai, saya cek lagi. Ini yang tampil di saya malah nomor absen 28. Masih hafal nggak nomor absen 28 siapa? Mas Rio. Hadir, Pak. Ya, Mas Rio, silakan Mas Rio. Izin share screen, Pak. Ya. Ini pekerjaan saya, Pak. Saya tadi untuk mencari data pembandingnya itu nggak ketemu yang identik, Pak. Jadi adanya itu yang beda tahun, terus beda mesin, maksudnya bahan bakarnya itu, terus sama beda kilometernya gitu, Pak. Terus setelah ketemu, langsung saya hitung penyesuaiannya seperti ini. Untuk
objek penilaiannya kan mesinnya menggunakan bahan bakar bensin. Nah, kebanyakan untuk data pembanding 1 sama 2 itu Pertamax. Jadi untuk saya asumsinya itu untuk tiap tingkatan bahan bakar gitu, Pak. Jadi yang pertama itu dari bensin paling rendah, Pertalite, baru Pertamax. Nah, untuk tiap tingkatan itu 2%, Pak, penyesuaiannya. Jadi kan... Oke, silakan. Oke. Nah, jadi untuk yang mesin Pertamax ini, penyesuaiannya minus 4%, Pak. Terus untuk tahun pembuatannya, untuk tiap tahun juga saya samakan. Untuk perbedaan tiap tahunnya itu penyesuaiannya 2% juga, Pak. Ya, silakan. Terus untuk aksesoris sama dokumen semuanya lengkap, sama. Untuk kilometer ini tiap penyesuaiannya saya buat untuk tiap per 10.000 kilometer. Juga 2% juga, Pak, tiap 10.000 kilometernya. Terus hasilnya seperti ini. Untuk masalah warna, menurut saya itu cuman preferensi konsumen saja, Pak. Jadi saya menganggap warna apapun itu sama. Jadi penyesuaiannya itu 0%. Terus saya total penyesuaiannya, hasilnya segini. Terus untuk indikasi nilai itu, dari total penyesuaian data pertama, saya kalikan dengan harga penawarannya, Pak. Terus didapatkan nilai segini. Karena tadi kan tidak identik kan, Pak. Saya menggunakan pembobotannya. Nah, menurut saya ini data ketiga ini yang paling mirip dengan objek penilaiannya, makanya pembobotannya ini paling tinggi, 60%. Terus pembobotan dikali indikasi nilai, ketemu hasilnya sekian. Untuk nilai objek penilaiannya, saya totalkan semuanya, Pak. Oke, sehingga nilainya dapat berapa, Mas? 288.196.000, Pak. Oke, 288 juta ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih, Mas Rio. Ini tadi saya bahas belakangan ya, masih bahas bareng-bareng nih sama teman-teman. Oke, selanjutnya. Saya mau ngajukan boleh, Pak? Boleh. Mas siapa nih? Mas Hilal, Pak. Mas Hilal, monggo Mas Hilal, silakan Mas Hilal. Bentar ya, Pak. Iya. Baik, teman-teman, sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nah, di sini diketahui bahwa data penilaiannya itu BMW 320i. Kemudian saya mencari 3 data pembanding dari situs jual beli online. Yang pertama itu BMW 320i, ini sama semua ya, bensin 2013 standar, kemudian dokumennya lengkap, tapi kilometernya ini terpaut lumayan banyak. Ini 63.000, sedangkan pembandingnya itu 130.000. Histori perawatannya ini nggak ada, ini warnanya putih yang pertama. Kemudian ini pembanding kedua ini sama juga semua, BMW 320i, bensin 2013 standar lengkap, lalu kilometernya ini 70.000. Histori perawatannya ini nggak ada, dan warnanya itu abu-abu gelap seperti ini. Ini abu-abu gelap kan. Nah, yang pertama ini yang ini putih, ini yang abu gelap. Kemudian data pembanding yang ketiga itu sama juga, BMW 320i, bensin 2013 standar lengkap, dan kilometernya juga beda, 65.000. Warnanya itu hitam. Hitam itu gambarnya seperti ini. Nah, kemudian yang data penilaian itu seperti ini. Biru metalik setelah saya cari. Dan di sini saya penyesuaiannya karena mesinnya ini saya anggap mesin yang data penilaian itu sekitar 1.500 sampai 2.000, maka ini saya anggap 0 semua, mesin, terus tahunnya juga sama, aksesoris sama, dokumen sama, lalu kilometer. Nah, kilometer ini saya ngitungnya seperti ini. Jadi 130.000 saya kurangi dengan 63.000, ketemunya kan 67.000 selisihnya. Kemudian itu saya bagi dengan 10.000, Pak. 10.000 ketemunya 6,7. Artinya itu setiap perbedaan 10.000 km itu nanti akan saya sesuaikan sebesar 0,5%. Jadi ini yang 3,35 ini dapatnya 0,5% dikalikan 6,7 seperti itu. Yang 3 ini juga 0,5% dikalikan 6.
Terus histori perawatannya, karena ini tidak ada, yang data pembanding tidak ada semua, maka histori perawatannya ini saya kurangi 0,5%. Karena saya anggap ini tidak terlalu penting gitu loh. Kemudian warna karena menurut saya ini biru metalik itu kurang diminati daripada warna lainnya, ini saya sesuaikan dengan data pembanding sebesar 2%. Dan ketemu indikasi harganya yang pertama 309, 305, dan 300. Lalu setelah saya bobotkan sama, jadi ini saya total, terus saya bagi 3, ketemunya 304 juta. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Hilal. Ada yang mau sukarela lagi? Lagi? Saya tunjuk lagi ya. Saya tunjuk lagi. Ya, kita masih sampai jam 1 nanti ya. Yang lain sambil mengerjakan ya. Yang lain sambil mengerjakan. Kalau memang sebelum selesai mengerjakan. Saya tunjuk karena hari ini ada yang izin cuma 1. Berarti saya harapkan semuanya hadir ya. Selain 1 orang yang izin. Saya coba tadi cowok, berarti cewek lagi. Saya cewek yang absen paling bawah, Mbak Raihana ya. Mbak Raihana, coba. Baik Pak, izin share screen. Ya. Tapi seadanya aja. Masih ke mute ya udah. Oh ya udah. baik Pak, apakah sudah terlihat Pak? Belum. Udah. Oke, sudah, silakan Pak. Tapi belum begitu lengkap Pak. Ya, apa? Ya. Yang pertama, datanya saya dapatkan dari situs online Pak, dari OLX. Yang pertama itu, ketiganya jenis mobil yang sama, yaitu BMW 320i, tahunnya juga sama, tahun 2013. Kemudian untuk gambarnya belum, tadi saya tidak sempat untuk mengambil gambarnya Pak. Kemudian untuk kilometernya antara 60.000 sampai 80.000. Tadi saya coba cari yang sekitar 130.000, belum ketemu Pak. Kemudian untuk aksesoris dan surat-suratnya sama seperti objek penilaian. Kemudian datanya penawaran dan harganya untuk data yang pertama itu di 325 juta, kemudian yang kedua 269 juta, dan yang ketiga 302 juta. Kemudian dilakukan penyesuaian untuk tahun itu karena 2013 sama, jadi tidak ada penyesuaian. Model juga sama. Kemudian untuk engine-nya saya asumsikan itu bensin semua, jadi dari datanya itu bensin semua, jadi sama penyesuaiannya. Kemudian untuk kilometernya yang paling mendekati itu data yang kedua itu 85.000 kilometernya, maka penyesuaiannya -3 yang paling kecil. Kemudian untuk aksesoris dan surat-surat juga penyesuaiannya 0, dan untuk warnanya itu disesuaikan 5% karena dengan asumsi warna biru metalik itu lebih diminati atau lebih sulit dicari. Kemudian status datanya karena penawaran diasumsikan -10%. Kemudian ditotalkan, kemudian didapatkan indikasi nilai, kemudian dikalikan dengan pembobotan. Pembobotan yang paling mirip itu data kedua, sehingga saya beri nilai 50%. Kemudian yang lainnya 30% dan 20%, sehingga dihasilkan nilai 264.686.000 Pak. Oke, 24.26.600 ya dari ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rehana. Ya, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya
Ada lagi yang mau sukarela atau saya tunjuk lagi? Nggak ada, jadi saya kembali lagi. Saya tunjuk lagi. Nomor absen 1, Mas Afan. Silakan Mas Afan. Hadir, Pak. Mohon Ya. maaf, Pak, karena ini belum selesai, Pak. Tapi saya share-kan aja. Ya, nggak apa. Ini Pak, bersama kayak teman-teman, saya mendapatkan datanya dari OLX. Ini linknya saya cantumkan di sini. Tidak ada perbedaan di merek, mesin, tahun pembuatan, aksesoris dokumen, karena semuanya sama Pak. Termasuk dokumennya juga lengkap, dokumen histori perawatannya juga lengkap. Data yang saya dapatkan, kemudian hanya saya melakukan penyesuaian di kilometer karena data yang saya dapatkan itu kilometernya lebih dikit, jadi lebih baik ya Pak kondisinya. Jadi di sini saya sesuaikan -5, -7, dan -3. Kemudian Pak, untuk warna saya asumsikan warna biru metalik itu kurang diminati karena tadi saya cari-cari juga kebanyakan putih hitam seperti itu Pak. Jadi di sini saya sesuaikan -2 di masing-masing pembanding. Kemudian totalnya seperti ini Pak. Kemudian untuk indikasi nilai dan seterusnya belum selesai Pak. Coba kita jangan langsung dikasih nilainya, berarti dikali berapa? Jadi 7% minus 7% atau 325. Coba 325 ditambah dalam kurung minus 7% kali 325. Nah, ya. Copy ke atas. Nah, siap pembuatannya berapa persen? Coba kita lihat pembuatannya Mas Afan berapa persen nih? Iya Pak, karena yang paling mendekati yang pembanding 3 mungkin pembanding 3 yang paling banyak ya Pak bobotnya. Ya, kan? Isi aja. 40, 30. 40%. Mungkin 50, 40, 30 ya Pak ya. Oke, lupa. Ini 30. 50, 30. 20. 30. Mungkin seperti ini ya Pak. Ya, coba aja dikali. Coba lihat aja. Kita lagi belajar bareng-bareng nih. Ini Pak ya. Ya, coba. Tambahkan. Sekarang nilainya. Sip. Maaf Pak. Kalau tadi bisa berarti pakai tab bisa itu pakai. Ya udah nggak apa, sebisanya. Oh iya. Nggak apa. Sum. Average aja ya Pak ya. Average, sum. Pakainya sum. Sum terus tab. Nah, tab di ini aja, ditekan tabnya. Tabnya tekan, nah itu langsung di. Nah, bentar ya 291 ya, 1 juta ya, nilainya 291 ya. Iya Pak. Jadi sebenarnya kalau pembelajaran ini yang saya harapkan bukan angkanya nanti, tapi kita lihat juga kira-kira penghitungannya seperti apa, masing-masing angkanya seperti apa ya, kita mau lihat satu-satu. Satu kali lagi setelah itu kita coba diskusi ya. Satu kali lagi saya tunjuk, jadi cewek lagi ya, yang tengah-tengah atau yang paling di tengah-tengah 2 oke, dan saya lihat di absensi. Nah, sekarang Mbak Rensi coba. Mbak Rensi. Ya Pak, sebentar. Ya.
Ya, habis ini kita diskusi. Kira-kira apa sih bedanya? Kenapa kok berbeda jauh satu sama yang lainnya gitu? Kira-kira apa? Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan Mbak Dansi. Jadi ini sebenarnya belum selesai. Tadi saya melakukan penyesuaian lagi. Terus ini datanya saya sebenarnya bingung di penyesuaian kilometer ya Pak. Soalnya ini tuh kayak jauh banget, yang satunya 35.000, terus 70.000, 46.000, 52.000, sedangkan objeknya tuh 130.000. Tapi buat yang lain-lainnya ini kurang lebih sama. Terus asumsi saya berdasarkan yang saya baca-baca itu kalau misal itu dijualnya dari showroom itu harganya bisa lebih mahal, kurang lebih 10 juta. Makanya ini di sini saya kasih penyesuaian minus 7%, yang di sini juga minus 7%. Terus karena ini dijual oleh orang pribadi, makanya ini 0%, terus ini 0%. Terus ini masih sampai sini sih, Pak. Oke, sekarang kita coba penyesuaiannya kayak tadi, tinggal dihitung aja. Kira-kira ya tinggal dihitung 20% kali 3,374-nya itu apa, udah ya? Berarti pembobotannya berapa kira-kira? Ini karena kilometer yang paling mendekati ini, yang paling banyak maksudnya. Jadi saya pakai ini 40%, yang ini 20, ini 20, ini 20, Pak. Oke, berarti dapat nilai 306 ya? Iya. 306. Mbak Rensi 306. Oke. Kita bahas bareng-bareng. Terima kasih Mbak Rensi. Sama-sama, Pak. Ya. Ini latihan. Nanti ke depan kita kan banyak latihan kayak gini ya. Karena kalau diterangin susah. Pasti juga banyak yang malah nggak ini ya, ngerjain. Nanti saya akan tunjuk. Saya tunjuk ya. Oke. Kita lihat di sini. Harganya kalau kita lihat ya, kalau saya ini kita pakai fungsi min misalnya untuk lihat minimumnya, terus max-nya, average, ya. Jadi ternyata terus jarak minimumnya dari jarak minimum ke maksimumnya, coba ini komputer saya lagi. Jadi di sini angkanya beragam dari 268 sampai 306 untuk barang yang sama dengan banyak asumsi di sana. Ya. Jadi selisihnya, range-nya itu kalau kita lihat range-nya, saya pakai ini, range-nya itu range-nya 38 juta. Ya. Dibilang apakah ini bagus untuk penilaian atau enggak, ya kita nggak bisa tahu gitu. Jadi untuk ini kita bicara masalah mobil dulu. Jadi mungkin ada hal yang khusus lagi nanti di yang lain ya. Ini yang harus kalian perhatikan bahwa saya sepakat tadi sudah ada banyak penyesuaian terhadap harga. Karena harga itu masih harga penawaran. Berarti kalian harus melakukan penyesuaian terhadap harga penawarannya. Ya, jadi itu ya wajib ya kita melakukan harga penawaran. Nilainya gimana? Nah, nilainya itu yang kadang berpikir gimana cara melakukan penilaian gitu untuk harga penawaran. Cari saja mobil-mobil tahun 2013 coba. Ya, yang lain misalnya merek yang lain atau mobil-mobil secara umum dijual, terus habis itu di harga jadinya berapa. Nah, beberapa situs itu ada yang bilang sold gitu ya, di awal X atau apa, itu kadang kita juga bilang sold segala macam ya. Nah, itu kita bisa tanya tuh, kejualnya berapa sih gitu. Ya, jualnya berapa. Nanti kita punya data yang banyak, harga penawarannya kita punya, sold-nya berapa ya. Jadi nanti kira-kira langsung kita dapat persentasenya, persentase antara harga penjual, harga penawaran dengan penjualan transaksinya. Jadi kita tahu. Ya mungkin kalau misalnya udah dapat kayak gitu yang harganya BMW, ya berarti nggak usah penawaran yang diambil, tapi langsung harga itu yang diambil. In case kita nggak punya model-model seperti ini kan mobil khusus ya. Mobil khusus kan susah datanya. Ya,
Ya, sama juga tadi mobil-mobil merek-merek yang di luar Jepang, Toyota, Daihatsu, ya, Mitsubishi, apalagi Isuzu misalnya, itu kan lebih banyak ya pasarnya daripada mungkin BMW 320. Terus nanti mungkin kita suruh yang Subaru mereknya, maka akan punya pasar-pasar khusus. Tapi kita cari harganya berapa sih antara penawaran dengan real transaksinya. Ya. Dari sini ketahuan banyak asumsi yang digunakan berbeda-beda. Bahkan untuk warna, ada yang menganggap itu suatu nilai positif, ada yang menganggap suatu nilai negatif. Pembuktiannya gimana? Ya, pembuktiannya agak susah kalau terkait warna. Gitu. Makanya kadang ada yang sampai, ya kalau memang nggak ada nih, dalam artian nggak ada bukti otentik bahwa warna itu berpengaruh terhadap harga, mungkin saya akan melakukan penyusuan 0. Karena ketika saya bilang bahwa ini lebih bagus dari mana gitu kan? Tadi kan bertentangan juga, ada yang 0, ada yang lebih bagus, ada yang sifatnya lebih jelek. Kenapa saya bilang nggak melakukan penyesuaian yang 0 tadi? Karena kalaupun kita menentukan bahwa lebih bagus, kita dituntut untuk menentukan berapa persen bagusnya. Jadi PR kedua, berapa persen bagusnya, berapa persen jeleknya. Maka kemungkinan melakukan kesalahannya 2 kali. Ya. Melakukan 2 kali. Karena menyatakan lebih bagus atau lebih jelek, yang kedua persentase dari lebih bagus dan lebih jelek tadi. Efeknya kan itu. Jadi mending kalau misalnya memang nggak yakin, bisa aja ya antara iya dan tidak. Kalau tadi dari rata-rata, saya nanya, ada mana metalik warnanya jarang gitu. Ada yang menganggap karena metalik jarang berarti dia itu limited. Ada yang menganggap bahwa kalau limited berarti dia biasanya lebih mahal. Nah, berarti harus kita buktikan. Ya, kita buktikan. Buktikannya gimana? Ya, kalian harus cari informasinya, jadi nggak sembarangan. Misalnya, ya, kalian cari dalam situs misalnya, saya share lagi. Saya cari di sini misalnya coba BMW 320i ya, profil apa, coba cari ya. Jadi kita nyari informasi ya, mungkin kalau misalnya kayak gini nggak cocok, coba cari generasi, tambahin kata generasi misalnya ya. Kita dapat nih ya, ada 35. Nah, ini mungkin bisa dipakai, dibaca mengenal BMW dari masa ke masa, dibaca ya. Jadi kalian nggak sebatas pada angka-angkanya saja ya, ketika tahu bahwa ini BMW 320i serinya mulai dari tahun berapa. Ini namanya pengenalan terhadap objek penilaian. Ya, kemarin kan kalau nggak salah dilakukan untuk membuat membuat narasinya. Ya. Jadi misalnya ini seri 3 itu apa aja, ternyata dipakai dulu catatan Siboy misalnya, ada tulisannya lah. Nah, di sini ada Pendaris. Tenaganya gimana? Nah, ternyata ada beberapa generasi. Nah, ini masuk generasi keberapa? Ya, generasi mesin yang 2013 masuk kemana sih gitu. Nah, ternyata masuk ke BMW 90, mesinnya yang tipe 90, ya generasi kelima. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita masukin yang generasi ke-6 sebagai pembanding misalnya. Tampilannya jelas ya, ketika 2013 misalnya tampilannya yang ini misalnya. Kepada asumsikan yang ini, maka kalian harus ya jangan sampai kita ngambil pembanding yang ini gitu. Jadi sebagai contoh ya, bukan berarti bahwa yang saya nyatakan 2013 adalah yang ini, kita nggak tahu. Karena juga ada bilang pada 2011 dan 2019 penjualannya, ya kita nggak tahu. Tapi ketika kalian menilai kan kalian udah tahu bentukannya seperti apa dan lihat historinya, maka kalian bisa nyari-nyari nih. Ya, secara umum modelnya kayak gimana sih gitu. Nah, ada Desember 2020 untuk yang generasi ke-7 ada juga ya, sampai sekarang ini yang terbaru ya. Jadi kalian pelajarin di sini ya. Ada penjualannya, nah ini pasarnya ada ternyata di sini 2012 sampai 2018 ya. Untuk yang tipenya apa nanti kita tahu kalau misalnya seri kita berapa sih gitu. Nah, jadi itu memberikan marketnya. Market kita tadi 2013 misalnya totalnya itu di 2013 untuk yang seri berapa itu ada 914. Tapi kita tadi berapa lihatnya? Data transaksinya yang ini adalah generasi E90 misalnya. E90 kita lihat ya di sini misalnya teori-teorinya E90 yang terjual ini misalnya ke bawah nih. Ya,
di tahun berapa 2005 ternyata ada sampai dengan mana untuk mesin S90 misalnya. Itu bisa bandingkan di sana. Nah, ini adalah data-data kalian untuk menentukan misalnya, ya saya nggak tahu tadi apakah limited atau enggak, harus dibuktikan gitu. Kalau memang ternyata yang biru metalik ada limited, maka kita cari. Ya. Kita cari limitednya BMW untuk yang generasi keberapa tadi, kelima, limitednya warna apa, ya. Itu yang harus kalian lihat di sana. Jadi kita nggak melulu terhadap, kalau pelan mesin memang nggak melulu cuma data yang ada di sini, tapi kita lihat karena kita udah tahu bentuknya, nanti ketika penilaiannya sebenarnya pasti tahu bentuknya, kita tahu sejarahnya, nanti buat untuk meyakinkan ini pemeriksa kalau kita memang diperiksa laporannya. Ya, jadi semua tadi masukin, jangan malah enggak gitu, jangan malah enggak. Ya jadi jangan fokus ke kertas kerjanya. Jadi kalau dibilang ini ya faktanya harus kita pelajarin juga, fakta BBB kita pelajari. Ya itu yang saya harapkan nanti. Jadi kalian nggak sembarangan dalam menentukan pembanding bagusan mana ya. Terus tadi banyakkan menggunakan perbandingan ya, yang langsung ini comparisonnya, nggak ada masalah juga. Pakai regresi juga silahkan, nggak ada masalah juga. Tadi karena latihan ya, apalagi yang saya ini lagi ya, pembobotan ingat ya, mengacunya biasanya yang paling sebanding dan sejenis itu yang bobotnya paling gede. Artinya kalau memang kalian bilang bahwa ya tinggal lihat presentasinya aja Pak, presentasinya yang paling tinggi ya berarti itu paling bobotnya paling tinggi. Bisa pakai model kayak gitu. Ada juga yang sifatnya pakai pembobotan yang sifatnya mutlak. Artinya kalau dia ada pembobotan -1 dan +1 bukan berarti di akhir, bukan berarti dia 0, tapi itu 1 dan 1 nilai mutlaknya, berarti dia 2%. Ada lagi yang 10, dia 0 kan, karena 10 sama -10 kan 0 penyesuaiannya, padahal sebenarnya dia ada 20% pembobotannya. Ya. Terus yang satunya lagi ternyata dia 1 dan 5 sama-sama positif, dia 6. Nah, kalian mau masuk paham yang mana nih? Paham yang modelnya menggunakan mutlak pembobotannya, berarti kalau mutlak tadi ya, yang 10 itu dia pembobotannya besar, berarti dia nilai penyesuaiannya besar, maka dia akan bobotnya kecil, ya semakin persentase penyesuaian gede, bobotnya kecil, ya. Saya kasih ilustrasi, kayaknya nggak ini. Misal tadi, ya nanti jelas. Misalnya nih, bisa membanding 1, membanding 2. Membanding 1 misalnya di tahun pembuatan disesuaikan di sini 5% misalnya. Yang sini ada 10%. Ini misal aja ya. Terus untuk kilometer ternyata yang di sini ada 1%. Tapi yang di sini adalah -10%. Nah, kalau pakai pembobotan yang biasanya dipakai adik-adik, biasanya yang ini adalah sama dengan sumnya ya. Sumnya dari sini ke sini. Sebagai contoh ya. Persentase, 6% yang di sini kita coba. Ini 0%. Nah, ada yang menganggap di satu titik, kalau ini pembobotan yang sifatnya apa dibilangnya ini ya, apa adanya lah. Nah, sini ada juga yang sifatnya mutlak. Kalau mutlak berarti di sini rumusnya apa ya? Sum, kalau dia mutlak berarti sum apa namanya? Square. Sum square bukan. Kalau mutlak pakainya apa? Produk kayaknya ya. Coba lihat. Kita lihat aja ya. Oh, sama aja. Di harusnya di sini kan 6% penyesuaiannya. Yang sini harusnya 20%. Karena dia nggak memperhatikan tandanya. Yang pakai nilai mutlak. Nah, untuk kasus yang pertama,
berarti mungkin ini bobotnya lebih kecil. Misalnya kalau di 2 misalnya ini 40%, nih bobotnya ini 60%. Tapi kalau dia menggunakan mazhab yang kedua, maka kebalik, mungkin yang ini 60%, yang ini 40%. Ya. Jadi ini penilai seperti ini ya, bobotnya. Bobot kasus 1, ini bobot 2. Bisa seperti ini, karena dia mandangnya yang ini adalah kasus di mana 20% penyusutan karena nilai mutlaknya, yang satu masih menggunakan yang apa adanya. Jadi apa adanya dijumlahkan. Oh, ini 0%. Dia bobotnya gede dong karena penyusunannya kecil. Ya, ini kebalikannya ya. Bisa seperti ini case-nya. Ya. Jadi kalian harus perhatikan. Kalian pakai yang mana? Saya nggak akan menyalahkan salah satunya. Jangan sampai, ya jangan pakai ini, tapi malah posisinya kayak gini. Nah ini yang salah. Jadi kalian tampilin ini, tapi waktu membobotkan, yang ini lebih besar daripada yang ini lebih kecil misalnya. Ya. Ini cuma dalam perhitungan ya, tapi pengalinya tetap yang ini 0%. Pengali terhadap nilai atasnya tetap yang ini, bukan yang ini. Ini aja bobot dalam untuk penghitungan ininya ya. Untuk penghitungan yang bawah ini, yang nilai mutlak hanya untuk penghitungan untuk keperluan pembobotan, bukan untuk penghitungan nilai ya. Untuk penghitungan nilai. Penghitungan nilai berarti pakai yang atas jelas, bukan pakai yang bawah. Jadi pembobotannya menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi kalau positif semua nggak ada masalah, tapi kalau positif negatif bisa aja saling menegasikan sebenarnya. Tapi kalau dibilang di sini yang paling mirip yang mana? Yang paling mirip harusnya yang ini. Benar nggak? Yang ada itu pembuatan dia cuma bedanya 5%. Dari kilometer cuma 1%. Kalau yang di ini tahun pembuatan bedanya 10%. Tapi dari kilometer dia itu adalah minus 10%. Ya, yang ini sebenarnya lebih berbeda daripada yang ini. Benar nggak? Yang paling mendekati sebenarnya yang mana? Yang ini. Ya, yang ini sebenarnya yang pertama, ini yang pertama. Pembanding pertama. Objek perbanding pertama. OP1 ini misalnya OP2. Ya. Kalian tinggal pakai yang mana silahkan. Ya, saya nggak akan harus pakai ini enggak gitu. Ada pakai yang pakai apa nilai apa lagi? Tertimbang, rata-rata tertimbang. Silahkan juga gitu. Berdasarkan rata-rata tertimbang. Tapi untuk nilai tetap menggunakan ini mau nggak mau. Ya, penyesuaian nilainya berdasarkan ini. Yang ini hanya dipisah menjadi dua hanya untuk keperluan pembobotan tadi. Ya. Oke, jadi itu dari saya penjelasannya. Ada tanggapan lagi dari adik-adik? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta nanti sebelum 12.30. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Apakah lokasi mempengaruhi nilai juga atau enggak Pak? Kenapa? Lokasi. Lokasi, kalau untuk yang kasusnya BMW enggak. Kalau kasus penilaian ini enggak. Cuma tadi pasarnya, harus hati-hati pasarnya ya. Kalau misalnya kita barangnya di Jakarta pakai harga Surabaya. Harus hati-hati, bukan karena lokasinya sebenarnya. Ya, bukan karena lokasi, karena lokasi bisa dipindahkan. Ini barang bergerak, bukan barang tidak bergerak. Ya, seperti tadi berpengaruhnya kemana? Mungkin ongkos angkut. Ya, lebih ke sana. Tapi semisal barangnya, atau mungkin malah biaya balik nama. Kalau misalnya ternyata barangnya adalah barang yang sini plat B, yang mana plat L misalnya. Pembandingnya kan harus sama ya, pembandingnya sama-sama B mau dipakai di sini. Makanya asumsi-asumsinya dipegang. Ya, bukan karena lokasi sebenarnya, karena ketika dia diangkut ke sini butuh biaya, ketika dia dilegalkan menjadi milik sini juga perlu biaya. Ya, jadi bisa dinyatakan seperti itu. Jadi kalian bisa penyesuaian biaya apa gitu, yang satu 0, yang satu berapa ribu atau berapa juta gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mas siapa tadi? Arif Pak. Oh, Mas Arif, oke. Oke. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Oke Mas. Yuda Pak. Nah, terkait pembobotan nilai tadi Pak, kalau untuk mempermudah perhitungan dan meminimalisasi asumsi,
kalau pakai metode average saja gimana Pak? Yang di akhir tadi Pak. Ya bisa juga, nggak ada masalah juga. Beberapa pakai metode average, ya, pakai metode average. Jadi kalian yang penting kalian yakin dengan apa sih yang ini, karena masing-masing penilai itu beda ya pertimbangannya. Saya nggak bisa memaksakan bahwa harus pakai ini gitu. Mungkin sama teman-teman, kalau ada dosen penilai pajak nyatakan pakai average, ya silahkan. Ya, yang penting ada dasarnya. Tapi sebenarnya kalau saya dasarnya cuma tadi, yang perbandingannya, yang paling sebanding itu yang punya proporsi paling besar. Itu prinsip saya. Nah, itu pun cara ngitungnya beda. Yang dibilang sebanding itu, yang paling sebanding itu yang mana? Apakah total persentase penyesuaian ataukah total persentase mutlak penyesuaian? Kalau saya yang mana? Kalau saya yang mutlak. Ya, makanya saya nggak akan menyalahkan kalian ketika kalian menggunakan asumsi rata-rata dan sebagainya. Tapi jelaskan nanti. Ya, kami menjelaskan bukan pakai rata-rata misalnya, pakai ini gitu. Jadi nggak ada masalah. Oke, Mas? Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Yuda. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tolong kertas kerja kalian di-upload di link yang saya berikan di Google, di Zoom, copy aja, masukin ke ini, ya, linknya ada di situ. Saya minta sebelum 12.30 atau mungkin bukan 12.30 deh, sampai dengan 13.05, ya, kalian update di sana. Kertas kerja tadi, mau Excel, mau apa, silahkan saja, ya. Waktunya saya berikan berarti 15 menit dari sekarang. Sekomplit-komplitnya. Jadi kalau misalnya tadi ya sekomplit-komplitnya kalian bisa ngumpulin untuk ini ya, untuk bagian dari penugasan kalian. Ya, kalau nggak ada pertanyaan itu, jadi batas maksimalnya 13.05 ya. 13.05 diupload di sana. Yang udah selesai upload silahkan diupload saja sekarang ya. Yang udah selesai ngitung upload aja sekarang, nggak apa-apa. Nah, dikasih nama filenya adalah nomor absen dan nama kalian. Ya, nomor absen strip nama kalian. Oke, terima kasih adik-adik atas pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi ada terlambat dan sebagainya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Tapi ini kumpulkan bagi yang tadi sudah izin sama saya nggak ada masalah ya. Misalnya mau mengumpulkan ya silahkan. Saya beli kelonggaran atau mungkin nanti agak sorean ngumpulin juga apa yang sudah izin ke saya, udah WhatsApp ke saya. Ada beberapa yang memang tadi ada penugasan, jadi nggak ada masalah. Saya harap tetap mengumpulkan, tapi waktunya mungkin saya perpanjang sampai sore atau mungkin sampai selesai penugasan. Jadi mungkin kan tetap hari ini untuk yang ada penugasan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin live roomnya. Silakan Bapak dikirimkan saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.